Iya. Saya mau pindah tugas, Pak. Oh, aduh sedih. Pak sedih nggak, Pak? Di VJ Podcast kali ini sih pengennya bukan tentang saya tapi tentang kita. Betul. Tentang seksi KIP dengan ya teman-teman ada Narada Maul dan semua yang ada di ruangan Di sini banyak nih Sohib Jakpus nih. Jadi kalau Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Ya, balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan tamu siapa, Bang Maul? Tamu yang spesial nih, kepala mantan apa masih lah ya. Kita kedatangan tamu yang tak asing lagi. Nggak kayak penukaran uang asing, tapi ini memang selalu menjadi sosok yang dibilang seorang bapak juga nggak mau dipanggil bapak, ya kan? Iya kan? Seorang guru juga nggak pernah mau disebut guru karena ingin belajar bersama. Kita perkenalkannya apa nih, Pak? Kepala seksi lah ya? Kepala seksi Kepala lah ya. seksi. Kepala Kepala seksi apa? tadi kata Oh, mantan. apaan nih? Kepala seksi divisi apa? KIP. KIP ya? KIP. KIP apa sih? Iya, kepala seksi di Kominfotik Jakarta Pusat. Inilah dia, Bang Adam. Makasih. Gimana, Bang Adam? Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Inul masih Masih. Tapi kumis sudah cukur ya? Iya. Klimis. Lain. Oh, beda. Oh, Beda. bukan. Soal Jakpus. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nih sama Pak Adam nih. Pak, sebenarnya gimana sih, Pak, kalau misalnya penasaran, Pak, antara ini, Pak, kenapa Bapak gimana sih, Bang? Mau Lu mau nanya apa dulu nih? tanya keseharian dulu aja. Keseharian dulu. Sehari Sebenarnya, Pak, sebagai seorang kepala seksi, Pak, apa sih sebenarnya yang harus dan wajib dilakukan itu, Pak? Pertama makasih udah diundang ke J Podcast. Biasanya bisa jadi host ya, Pak. jadi host atau sekarang diundang jadi narasumber dan di VJ Podcast kali ini sih pengennya bukan tentang saya tapi tentang kita. Betul. Tentang seksi KIP dengan ya teman-teman ada Narada Maul dan semua yang ada di ruangan Di sini banyak nih Sohib Jakpus nih. Jadi kalau kepala seksi itu semua udah ada kalau dalam birokrasi ya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi, tinggal ngejalanin. Ya apalagi pertanyaannya? Itu, Pak, berat nggak sih, Pak, jadi seorang kepala seksi gitu, Pak? Harus apalagi kepala seksi di Jakarta Pusat nih, Kominfo Jakarta Pusat kan orangnya banyak nih, Pak. Ada 13 orang tuh, orang. kan? Ngeribetin nggak, Pak? Ya, kepala gue nggak seksi-seksi. Seru di Jakarta Pusat dengan teman-teman di sini, 13 orang. Ya buat saya ya kita sebagai satu tim, tapi lebih dari itu juga mungkin kita adalah satu keluarga. Kalau dibilang berat atau enggak, ya pasti semua pekerjaan ada tantangannya. Kita sama-sama hadapin, yang tadi udah gue bilang ya bahwa ini bukan tentang saya tapi tentang kita sama-sama hadapi tantangan di Jakarta Pusat sebagai ring 1. Jakarta Pusat satu-satunya kota di Jakarta kan ada 5 kepala administrasi, satu-satunya di Jakarta dan ataupun di Indonesia yang gubernurnya ada 3 di Jakarta Pusat. Tahu nggak? Gubernurnya 3. Ya? Tahu nggak gubernurnya 3 siapa aja? Saya, Bang Maul, Om Adam. Tiga-tiganya ada di Jakarta Pusat. Pertama gubernur Jakarta, Pak. Betul, pasti Sohib Jakpus tuh. Pertama. Kedua gubernur BI. BI, Bank Indonesia, bukan Bank India. Kadang suka ketukan ya, Pak, Sohib Jakpus. Aduh. Terus satu lagi gubernur Lemhanas. Lemhanas. Tiga-tiganya ada di Jakarta Pusat. Selain itu ada Istana Negara, ada kantor Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, MPR, semua ada di Jakarta Pusat. Jadi banyak objek vital negara yang
ya mau nggak mau banyak kegiatan yang tersentralisasi di Jakarta Pusat, dan itu jadi tanggung jawab kita ketika ada kegiatan di Jakarta Pusat. Kita meliput, mendampingi Pak PJ Gubernur, khususnya wali kota kita ya kayak gitu sih bedanya di Jakarta Pusat mungkin, walaupun saya nggak tahu juga di wilayah lain kayak gimana, karena ya memang baru di Jakarta Pusat ini aja. Siap. Bang kan itu ngomongin Jakarta Pusat nih Bang, kalau ngomongin Kominfo gimana Bang, TA-nya nih Bang? Nah, nyusahin nggak sih Bang? Kominfo Jakarta Pusat, alhamdulillah saya masuk 2020. Lu belum ada, Belum, saya 2022 ya. 2022. Masih fresh. 11 orang. Kemudian ya dinamikanya berkembang, ya sempat ada pandemi. TA sempat berkurang jadi 10, tapi terus kemudian nambah lagi. Sekarang kita 13 orang TA dengan karakteristik masing-masing. Bicara ya kita semua manusia, nggak ada yang sempurna, tapi saya bersyukur disupport sama teman-teman TA yang luar biasa. Ya bukan bermaksud membanggakan apa nih kita sendiri ya, tapi bolehlah kalau kita cukup puas gitu ya dengan hasil selama ini, karena ya kerja hebat dari teman-teman semua yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong soal Kominfo nih, Pak Adam, sebenarnya Sohib Jakpus pasti penasaran kan, setnya kita ini beda nih. Di belakang tuh ada tulisannya tuh Senin Semangat, tips tipis. Ini maksudnya apa, Pak Adam? Bisa dijelasin nggak Pak ini, Pak? Apa ya? Ya inilah yang mungkin kalau Sohib Jakpus follow IG, Twitter atau Facebook kita mungkin udah familiar dengan logo-logo ini dan konten-kontennya. Jadi ya ini yang kita coba, terobosan-terobosan di Jakarta Pusat. Lagi-lagi bukan dari saya pribadi, tapi dari teman-teman yang punya ide juga. Intinya kita pengen komunikasi dan informasi publik Jakarta Pusat itu punya ciri khas. Biasanya mungkin kalau di daerah lain didominasi sama kegiatan-kegiatan pimpinannya aja. Ya kan kita juga pengguna medsos, kita follow nih akun-akun itu. Mau misalnya, bosan nggak sih kalau kita cuma ngelihat itu aja? Iya, gitu, bosan ya kan? Apalagi ya yang monoton lah bisa dibilang kayak gitu. Makanya kita coba hadirkan beberapa output yang beda. Ada Senin Semangat, isinya terakhir sekarang kita pakai foto-foto yang bagus ya, yang instagramable dengan quotes-quotes menarik. Kenapa? Supaya menginspirasi. Di hari Senin itu suka ada hashtag I hate Monday. Betul. Nah, I don't like Monday. I don't like Monday. Betul. Padahal Senin lah kita mengawali aktivitas. Nah, kita bikin kutipan-kutipan supaya jadi semangat. Terus ada tips tipis hari Selasa kita keluarin supaya bisa memberi ya inspirasi buat teman-teman Sohib Jakpus. Ada apa lagi? Lupa saya malah. Rabu tuh ada udah tahu belum? Udah tahu belum? Konten informatif yang juga mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan Sohib Jakpus. Ada Kamis Kamus bahasa Betawi. Kemudian ada Sabtu Seru, kita ngajak followers kita main game. Main game. Walaupun nih Sohib Jakpus mungkin ada yang ini juga lama-lama males juga kalau nggak ada giveaway-nya. Iya. PR tuh. Berarti PR nih Bang. Sohib Jakpus berikutnya. Jadi barusan Pak kita udah dapat kontrak mau ada giveaway Pak. Alhamdulillah. Hadiahnya Ya. apa? Dari mana tuh Bang? Hadiahnya ucapan terima kasih dan doa itu penting loh. Sebenarnya mungkin kita bisa kerja sama Monas. Nah, Nginep betul. di atas Monas. Bah! Sebenarnya sama bandara juga Pak bisa. Ada tiket menginap di bandara itu ada Pak. Bang mau ya nginap di sana. Terus Pak Sabtu kuis. Ya. Minggu. Minggu kayaknya kita libur aja dulu. Oh libur benar. Liburan. Giliran yang berikutnya nanti kalau mau bikin konten-konten masih ada di hari-hari lain lah.
Begini apa ini? Apalagi, Lu mau nanya apa? Udah nih, selesai nih kita nih. Terus Pak, kan kemarin-kemarin tuh selain yang ada di sini ada konten-konten kuliner juga tuh Pak ya. Itu maksudnya apa tuh Pak? Kita punya talent, misalnya nih kayak Benuh Bulu. Wih, bener bulu. Ini kayak siapa? Yang Ini Takimo. Kita kimo. Lato-lato. ini kamera boleh loh diarahin ke yang lain. Nih. Banyak nih. Nah, ini Talent kita yang kebetulan kayaknya mayoritas doyan makan. Oh gitu. Satu, doyan makan. Kedua, di Jakarta Pusat banyak makanan enak. betul. Yang boleh jadi banyak followers kita Butuh referensi Pak ya. referensi itu. Betul. Nah, sebagai humas pemerintah, selain kita menyampaikan tadi berita-berita kegiatan, kan kita juga boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya rekreasi, Betul. kuliner. Nah, itu bisa kita sampaikan. Selama masih menginformasi tuh Pak ya. Betul. Kita sampaikan melalui konsep format yang lebih bisa menjangkau halayak, khususnya milenial dan generasi Z. Mungkin kalau kita bikinnya dalam bentuk berita, Boring. Bosen. iya. Bosen. Tapi kalau kita sajikan secara video gitu kan, real TikTok, anak-anak sekarang kan mainnya TikTok. Iya. TikTok bener. Itu mungkin bisa lebih menarik. Bener. Ketawa mulu ini dia. Apa mau ini pergantian pemain? Ini banyak nih Bang ya yang mau nanya nih. Boleh gantian. Nanya. Oke, kita lempar ke teman-teman dulu aja. Iya, benar. Oke, kan banyak nih teman-teman nih. Ayo, siapa yang nih mau nanya Bang Adam nih? Ayo. Jangan nanya naik gaji. Iya dong. Nah, Mimin. Pak Adam kan menjadi salah satu sosok yang dibentuk aja podcast ya Pak ya? Sebagai founder atau perintis founder. founder aja podcast, harapannya ke depan apa sih Pak? Founder J Podcast adalah seksi KIP, Oh iya, bukan Bang Adam. Jadi harusnya J Podcast tetap jalan. Kita teman-teman yang akan melanjutin, siapa tahu nanti ya bisa kayak podcastnya Denny Sumargo, Udah ada basket ya Pak. bisa aja kita menghadirkan bintang tamu yang semakin keren-keren ya, sama menyampaikan informasi ke publik juga secara menarik, walaupun nggak sebagai humas pemerintah, fokus kita bukan untuk viral, bukan untuk banyak-banyakan followers, banyak yang lihat, nggak semata itu, tapi lebih pada seberapa bermanfaat konten kita, itu sih harapannya. Oke Pak, kan kalau J Podcast itu kan mengulik nih tentang seseorang nih. Nah, kita mau ngulik nih sekarang Bang Adam nih, kan biasanya Bang Adam nanya sejarah mereka atau Betul. ininya Asal usul. Nah, kita sekarang mau nanya nih asal usul. Tentang kepribadian ya, lebih mendalam ya. Oke, iya Pak Bang, Adam. mungkin boleh ceritain Bang, Iya. sejak kapan sih jadi PNS nih? Iya. Kenapa pengen ngabdi sama negara? Zodiaknya apa sih Pak? Makanan kesukaannya? Oh iya, ASL PLZ. Gimana Pak? Gimana? Mulai dari mana Pak? Dari awal kisahnya Ya, Bang. perjalanan PNS ya, Pak kenapa Adam. jadi PNS itu menarik tuh pertanyaan Bang Maul. Pertama, saya dilahirkan dari bapak saya Betawi asli, Ibu tahu ya asli. ibu saya bukan, dari Kalimantan tapi juga kelahiran Jakarta. Nah, sebagai putra Betawi pasti saya mau berkontribusi sebesar-besarnya untuk Jakarta. Yang pertama. kontribusi, jangan kontribusi. Lu mah dikit-dikit kontribusi. Terus Pak. Itu bapak saya orang Betawi, jadi saya mau
mengabdi di Jakarta. Kedua, ibu saya ASN, kebetulan ASN juga di DKI. Boleh dibilang ya saya dibesarkan juga dengan dari hasil kerja ibu saya di Jakarta gitu kan. Jadi saya banyak berhutang pada kota ini. Nah, makanya saya membayar itu dengan pengabdian di Jakarta. Oke. Walaupun ya itu kalau jawaban benernya ya, jawaban orang bener nih. Ya, nggak benar ternyata. Kalau buka-bukaan, ceritanya adalah 2008 jadi wartawan, 2009 medianya tutup. Oh, sama berarti. Nah, ngalamin juga. Ngalamin, kan? Bang. Teman-teman di media ngalamin gak gajian nggak? Ngalamin. Nah, sama. Gajinya telat hampir 3 bulan gitu, dan terus gajiannya jam 2 pagi dibayar cash kayak orang pabrik antri gitu. Itu cukup tragis dan ya agak-agak bikin kapok. Terus sempat mau nyari kerjaan di media lain, ada sih tawaran, tapi ya itu karena agak kapok. Pada saat yang sama waktu itu lagi musimnya penerimaan CPNS. Nah, daripada gue nganggur kan, terus nyokap juga udah jadi PNS aja, nggak bakalan bubar. Itu jadi wartawan belum nikah kan, Bang? Lu mau tahu Soalnya kalau udah nikah susah, Bang. Oh iya benar. Alhamdulillahnya waktu itu ketika medianya bubar, belum Belum laku. 2009 belum laku, udah. Oh, udah laku. Nyonya itu Oh, yang oh, terkenal udah dari ada itu, nyonya. di Harian Merdeka dulu gua kerja di Harian Merdeka. Terus ya udah, daripada nganggur, nyoba-nyoba peruntungan, jangan dikira gampang. Nyoba kalau nggak salah ingat sekitar 7 instansi. Waktu itu kan pendaftaran CPNS nggak kayak sekarang ya. Pendaftaran CPNS waktu itu ya kita bisa daftar di semua tempat. Betul. Waktunya juga beda-beda nih. Betul. Ya udah daftar. Kemenlu gagal, Kemendagri gagal, Arsiv Nasional, apalagi ini terakhir 2 KPU sama DKI, dan alhamdulillah dua-duanya dapat. Jodohnya di DKI. Dua-duanya lolos KPU DKI Waduh. dan Pemprov DKI. Hmm. Akhirnya pilihan ke Pemprov DKI. Secara singkat sih kayak gitu, karena ya daripada nganggur aja, Udah nganggur. pengen kerja jadi media lagi kapok. Ya udah mah jadi PNS deh. Jadi masuk DKI itu tepatnya tahun berapa tuh, Pak? 2010. 2010. April 2010. April 2010. Itu udah jadi kepala seksi, Pak? Belum? Ya enggak. Belum. Ah, Saya ya pasti masuk staff ya. Stop. Dan alhamdulillah cukup puas jadi staff karena dari 2010 sampai 2019. 9 tahun. 9 Oh ya? tahun jadi staf di Biro Pemerintahan Balai Kota gitu ya. Ada Sekretariat Daerah. Tapi di masa 9 tahun itu ada jedanya, 2014 sampai 2016 itu tugas belajar Ke mana tuh? di Jakarta aja, di Oh, UI. Jakarta. Kan Oh, gitu, di UI. punya anak. Jangan jauh-jauh lah, kasihan kan. Kuliah di UI 2 tahun, balik lagi Biro Tapem lagi, masih sebagai staf, hanya cuma geser subbag. Sampai 2019, Oktober 2019, karena satu dan lain hal, pindah, free transfer nih. Wih, free Free transfer. Oke. Ke Dinas Dukcapil. Capil. Di Dinas Dukcapil, kebetulan penempatannya di kelurahan. Kelurahan mana tuh, Bang? Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Oh, Barat. Oh, Wijaya Kusuma. Tahu nggak lu Wijaya Kusuma? Itu penataan kawasan kemarin. Wah, beda. Oh, enggak. Beda. Oh, beda. Kelurahan Wijaya Kusuma tuh dekat Jelambar. Oh, Jelambar, Grogol. Dekat Grogol. Terus itu dari Oktober 2019, 2 Oktober 2019, di situ sebagai Kasatpel Admin Dukcapil, Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah itu ngelayanin warga tuh. Kalau biasa di balai kota kita ngelayanin pimpinan, biasa ngelayanin ya gubernur, sekda, asisten gitu. Kalau di kelurahan ngelayanin warga. Ada. Jadi ngalamin waktu itu zaman belangko KTP Habis. langka. Oh. Kayak belum lama ini kan kayak gitu juga. Iya. Nah, ngalamin tuh domel-domelin warga. Teriak tuh banyak warga ya. Gimana? Woi. Bener nih. Makan. Mana KTP gue? Bukan. Oh, KTP. Minta
yang mempertanyakan KTP karena memang dari sebelum saya masuk ada yang memang dia udah chat rekam ya, perekaman biasanya yang usia 17 atau yang pindahan dia rekam KTP, tapi sampai berapa bulan kemudian belum ada. Apesnya pas gue yang udah di situ kan. Tapi ya dihadapi aja gitu kan, tapi justru di situ ternyata ada ya keseruannya beda ya. Ketika kita melayani pimpinan dengan melayani warga tuh beda. Ketika melayani warga walaupun mungkin kita capek, agak kadang-kadang marah-marahin kayak gitu, tapi ketika ada warga yang puas, itu kepuasannya nyampe ke kita juga. Ketika dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu reward tuh Bang. Iya, itu menurut saya itu reward yang nggak semua orang dapatkan ya Pak? Betul, dan itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Betul. Kayak gitu sih. Terus, tapi di Dukcapil ternyata takdirnya nggak lama. Nggak lama. Cuma 3 bulan. Soset. Sedih kan maksudnya nggak lama. Ngerti nggak kalian? Kalian pada nggak tahu sih. Terus gimana Pak? Aku juga nggak ngerti. Jadi baru 3 bulan bertugas di Dukcapil. Waktu itu kadisnya Pak Dani Sukma. Iya. Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, di Januari 2020 dapat undangan pelantikan di Wali Kota. 14 atau 15 Januari dapat undangan pelantikan. Ternyata pas pelantikan itu terinfo bahwa diberi amanah di Dinas Kominfo. Tempatnya di Sudin Kominfo di Jakarta Pusat. Jadi saya di Sudin Kominfo ini dari Januari 2020. Berarti di Dukcapil 3 bulan. 3 bulan aja ya. Sebelum pindah itu saya pamit sama Pak Dani. Saya minta arahan Pak Dani gitu kan. Pak Dani alhamdulillah sangat suportif. Mas Adam, lanjut. Silahkan lanjutkan di Kominfo. Mudah-mudahan di sana bisa lebih bermanfaat ilmu dan pengalamannya kan. Ya itu yang saya salut dari sosok dari Pak Dani Sukma ya. Dan ternyata kadarullah Disusul. ketemu lagi. Disusul. Saya masuk sini itu dulu Pak Bayu. Kebetulan kenal juga Pak Bayu itu dulu mantan kepala Biro Tapem. Sama-sama kaget pas ketemu kan Pak Bayu. Udah kok lu di sini gitu. Iya Pak, saya di Kominfo. Terus Pak Dani diganti dengan Pak Dani Sukma, malah ketemu lagi dengan mantan bos lama gitu kan. Alhamdulillah sih seperti itu. Itu Bang. Seru juga ya, Soeb Jakpus ya. Perjalanan panjang dari 2008 bekerja menjadi seorang media, 2009 sempat ngerasain nggak kerja ya Bang ya. 2014 punya anak. Entar Iya Bang, dulu. 2014 punya anak. 2013. Oh 13 punya anak. Itu nanti- nikahnya kapan? Nah, itu kita tanya nih, ya kan? Pasti Udah punya penasaran. anak. Tadi kan udah ngomongin kerjaan, sekarang kita ngomongin tentang keluarga. Menikah itu Bang Adam statusnya apa ya Bang kalau boleh tahu sekarang? Sekarang menikah. Oh, menikah. Jadi Bang Adam ini sudah menikah di tahun berapa, Bang? Menikah 2010. 2010. Status masih CPNS waktu itu. CPNS. Kalau ditanya modalnya, modal nekat. Nah, tuh. Soeb Jakpus, kalau nggak percaya tentang modal nekat nih, udah ada contohnya. Modal nekat. Terus Pak, nikah 2010. Iya. Terus punya anak Pak ya? 3 ya Pak ya? Alhamdulillah sekarang dikasih rezeki berupa anak perempuan 3. Umur 3 Bang, lu belum kan? Deg-degan tuh jagainnya. Lupa gua mau. Umur anak lu. Saking sibuk sama kerjaan nih. Iya. Oke, anak pertama siapa Pak? Namanya Pak? Pertama Humaira. Humaira. Umurnya? Umur sekarang 9 tahun. 9 tahun. SD kelas 4. Anak kedua Pak? Yang kedua Namira. Namira, belakangnya Ra lagi. Umurnya berapa Pak? D kelas 1. Kelas Umur 1. 7 tahun nih. Iya, yang terakhir Yang terakhir Nirmala. Nirmala. Belum terakhir Bang, masih ada ntar Insya Allah nyusul. terakhir. Oh, insya Allah. Lu doyan lu. Itu 3 tahun. Baru 3. Suka nonton J-Podcast, 3,5 tahun. terutama Nirmala nih. Nirmala. Kalau ada Om Danar, wah itu. Om Dana. Langsung pulang. Nirmala ada lagunya tuh, Nirmala. Oh iya iya. Oh iya. Jadul, Heeh. jadul. Iya, nggak ada yang tahu ya. Oke, itu tuh tadi tuh Pak Adam punya anak 3. Terus kalau nggak salah ini apa Pak ya? Dapat sertifikat apa nih Pak?
mungkin bisa diceritain nih Pak, penasaran juga saya nih. Sebenarnya ini waktu belum di Kominfo, beberapa saat sebelum masuk ke Kominfo, waktu itu masih di Dukcapil. Kalau ini ya dari Kompasiana. Nah ini yang udah di Kominfo. Jadi ini kita tim Kominfo, alhamdulillah waktu itu ikut lomba atau iya semacam lomba ya, penghargaan Infrahumas, Ikatan Peranata Humas. Nah, kita coba apply di sana, kita masukkan proposal dan yang sesuai persyaratan gitu kan. Kemudian ada penilaian dan alhamdulillah kita mendapatkan kategori, kita sebagai pemenang kategori instansi pemerintah subkategori kota. Ya, tahan. Sebagai pemenang kategori sub pemerintah kota Pak ya? Iya. Oke. Tahun 2022. Nah, tahun ini bisa dipertahankan nih sama teman-teman. Nah itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bang Maul. Ingetin. Oh, saya? Enggak ya? Kita semua Kita pokoknya. semua. Oke. Lanjut Bang Maul, mau nanya apa lagi? Bang, nih kenapa nih? Gimana sih caranya bisa dapat Infrahumas nih? Kemarin apa aja sih? Iya, Apa maksudnya dapatnya? kita bisa menang itu karena apa tuh Pak? Karena orang Penilaiannya dalam bukan berdasarkan kan? Yang pasti karena gini, kalau pastinya ya juri yang tahu ya. Betul. Juri yang tahu. Tapi kalau kita apa yang kita lakukan adalah ya kita lampirkan, kita sertakan produk kita ya. Ini tadi segala macam kita tunjukkan, kita presentasikan. Ya memang nggak akan ya kalau itu penilaiannya secara fair kan bisa dilihat sendiri gitu ya. Alhamdulillah terobosan-terobosan kita diapresiasi. Jadi sekali lagi tadi saya bilang berkat teman-teman semua bisa menghasilkan produk-produk publikasi terbaik ini, sehingga kita bisa mendapatkan kategori itu. Oke, nah itu dia tadi tuh tentang Pranata Humas, tentang apa yang tim Kominfotik lakukan bersama Pak Adam. Oke, nah sekarang ada lagi nggak dari teman-teman nih di sini yang mau nanya nih? Ayo. Yo. Randi mau nanya. Ini saya Jakus, ini namanya si Tampan. Iya, si Tampan. Pakai V, si Tampan. ya. Bapak Tapan. Bukan, beda lagi tuh. Oke Bang Adam, saya mau nanya nih, Ya. selama mengabdi menjadi ASN nih di DKI ya, khususnya di Kominfo nih, hal tersulit apa atau hal terberat apa nih selama menjalani tugas sebagai ASN? Wih, pertanyaannya berat sekali. Ini harus pikir nih. Aduh. Boleh Pak, langsung Pak, dijawab Pak. Bang mau jangan ngantuk ya, tadi ngantuk kayaknya. Enak. Masih puasa. Biasanya nggak begini, Bang. Oh, gitu ya? Enak ini duduknya. Asik ya, nyantai ya, nyaman ya. Udah lu ngobrol aja. Ya, kita jawab dulu pertanyaan Randi. Terus terang gini, pernah nih gue tulis di Kompasiana, di akun Kompasiana dulu. Kalau pengen cerita detailnya teman-teman baca deh. Sekalian promosi nih, buka profil Sandy Adam di Kompasiana. Di situ gue pernah ceritain cerita seorang introvert jadi humas. Nah, itu jadi satu judul artikel di Kompasiana. Kalau nggak salah, sama Kompasiana dia jadi headline juga tuh, sempat jadi HL. Karena sejujurnya, kalau bicara kepribadian, saya ini kategorinya bisa dibilang introvert. Introvert. Tahu introvert nggak? Tahu nggak introvert? Ya, kayak temen gua lah. Iya, Ini dia juga introvert. intro gitar. Jadi kalau ini ekstrovert dia. Oh, dia ekstrovert. Jadi kan secara umum karakteristik orang itu kan ada yang ekstrovert, yang dia cenderung suka bicara, suka bergaul, suka berinteraksi. Energinya tuh didapat dari interaksi dan bicaranya itu. Jadi semakin dia banyak bicara, semakin banyak dia berinteraksi, energinya makin terisi. Itu orang yang ekstrovert. Kebalikannya orang introvert, ketika dia banyak berinteraksi, ketika dia banyak bicara dengan orang lain, itu menghabiskan energi. Berarti saya juga Itu gitu. saya juga gitu aja. Nggak mungkin. Saya jadi orang introvert aja dah. Iya, nah
Sejujurnya saya lebih cenderung ke introvert, lebih nyaman misalnya bekerja yang sendiri. Makanya waktu 9 tahun di biro pemerintahan terus terang tadinya itu adalah zona nyaman saya. Karena kerjanya nggak banyak berinteraksi dengan orang secara langsung, mikir konsep gitu kan, bikin pergub, bikin perda, bikin macem-macem lah kajian gitu, enak. Tapi kan kita harus keluar dari zona nyaman ya. Betul. Kalau ini yang ngapain juga udah nyaman kok malah keluar gitu. Betul. Kita butuh tantangan dalam hidup. Nah, tadinya ya itu kan udah ceritain sebenarnya nyari tantangannya awalnya keduk capil gitu. Tapi ternyata ya takdir menggariskan bahwa saya jadi humas di sini. Nah, itu agak berat. Jadi kalau ditanya tantangan terberat ya bayangkan orang yang sebenarnya malas berinteraksi dengan orang lain. Bukan malas ya. Cenderung Tertutup. tertutup, butuh energi lebih untuk berinteraksi dengan orang lain dan kemudian sebagai seorang komunikator tahu-tahu ditugasin itu. Tapi ya akhirnya karena itu adalah tugas, karena itu adalah tanggung jawab, ya mau nggak mau gue belajar bagaimana berhadapan dengan stakeholder di pemerintahan, ya dengan Kasudin, dengan para camat dan lurah yang sudah banyak berinteraksi dan kerjasama dengan sangat baik. Begitu juga dengan teman-teman wartawan. Alhamdulillah pernah jadi wartawan, jadi kan ya nggak kagok-kagok banget lah. Jadi tapi ya itu cukup sulit sih sebetulnya. Ya, alhamdulillah nggak tahu deh kalau berhasil atau enggaknya, ya mungkin teman-teman dan pihak luar kan yang bisa menilai, tapi dari saya pribadi ya udah yang terbaik yang coba saya lakukan untuk menghadapi tantangan sulit itu. Itu jadi wartawan introvert juga, Bang? Kan masuk biro sebelum masuk biro. Sebenarnya gini, emang cita-cita jadi wartawan. Jadi unik ya, gue ya dulu kan masih kecil, masih sekolah, nggak tahu introvert itu apa, extrovert apa, dan belum bisa mengukur dan menilai diri sendiri ya. Tapi sebenarnya bercita-cita wartawan tuh gara-gara dulu suka langganan tabloid bola. Bukan bobo. Bola. Bobo. Lu dari tadi maunya bobo mulu. Iya. Kacau ngantuk dong. kayaknya, bener. Jadi tabloid bola itu di zamannya itu sangat hits lah. Mungkin generasi sama gue beberapa tahu ya. Dulu belum zaman tuh online kayak sekarang, kan. Jadi kalau mau update klasemen Serie A, Premier League, La Liga, berita-berita segala macam ya baca koran, baca tabloid gitu. Dan saya langganan bola. Nah, terus sering lihat wartawan bola itu liputan Piala Dunia, liputan Euro, liputan Liga Champions, kok enak banget. Sebagai orang yang hobi bola gitu ya, pengen jadi wartawan bola. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak paham soal introvert atau apa, ya udah ngelamar jadi wartawan. Sebenarnya karena backgroundnya adalah ilmu pemerintahan, politik dan pemerintahan, awalnya mau ditempatin di desk politik. Tapi ya gue ngelobi redakturnya dan ini tetap ngerjain desk politik tapi sambil bikin tulisan bola gitu. Akhirnya ditempatin, alhamdulillah ya. Ke stadion maha baik. Selalu apa yang kita inginkan dimudahkan gitu. Jadilah wartawan olahraga. Nah, kalau wartawan olahraga kan relatif nggak terlalu banyak interaksi dengan orang ya. Jadi masalah introvertnya nggak terlalu terasa tuh, apalagi waktu itu di desk olahraga megang sepak bola internasional. Kan nggak perlu. Berarti jalan-jalan dong, Bang, ke luar negeri. Di kantor. Oh, di kantor. Kirain jalan-jalan ke Paling stadion. ya kalau pas waktu itu liputan Piala AFF, terus sempat ada turnamen tenis di mana gitu ya. Karena nggak lama, jadi wartawan tuh cuma setahunan lah, jadi nggak ini. Belum sempat ngerasain jalan-jalannya Pak ya? Belum, baru nyaris meliput final Liga Champions 2009 di Wih. Roma. Di Roma bener. Itu udah mau ngurus akreditasi, udah ngurus akreditasi, ditolak sama UEFA. Tapi redaktur waktu itu bilang nggak ada urusan, lu tetap berangkat. Tapi itu kan kata redaktur. Betul. Kata Tuhan, lu jangan berangkat. Bosnya ada kasus, korannya tutup ya. Tapi akhirnya ke GBK kemarin tuh, Bang, ya bikin Itu feature tuh. Nonton aja deh kalau itu di Kota Jakarta Pusat ya. Jadi tim bolanya apa nih Pak? Tim bola favorit? Kan sama kita. Oh iya. Rossoneri. Rossoneri AC Milan Pak ya. Terus sedikit nih Pak, kalau makanan favorit apa Pak? Apa ya?
Sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, apa aja doyan gue mah. Oh, apa aja doyan Apa ya? aja doyan. Pantesan Bang Mau abis ini ngajakin buka di mie Aceh, Pak. Oh, boleh. Enak tuh. Padahal dia bang. Dia udah lapar itu. Biasanya begitu ya, Bang. Nah, terus ada lagi nggak nih Sohib Jakpus di sini yang mau nanya? Oke. Nah ini nih asisten profesional apa? Artis dan apa? Artis profesional. Produser ini. Oh ini produser. Produser J Podcast. Podcast. Nah, gimana? Nih. Nanya Pak, Iya. katanya mau pindah tugas Pak. Oh. Aduh sedih. Gimana Pak, sedih nggak Pak? Jadi PNS itu sebenarnya nggak jauh beda dengan prajurit TNI atau Polri. Makanya kan biasanya ASN, TNI, Polri itu Jadi satu. ASN, Polri. Itu kedudukannya hampir sama dan dia dengan perannya masing-masing, tapi ada kesamaan, yaitu harus siap ditempatkan di mana aja. Walaupun memang kayak saya Pemprov ASN daerah, ASN DKI, dia harus siap ditempatkan di mana aja selama masih di DKI. Dan sekarang kemarin dapat penugasan baru ya. Ya mungkin saat podcast ini bisa ditayangkan, ya udah nggak di Kominfo Jakpus nih, tapi udah di Diskominfo Provinsi DKI Jakarta. Tapi itu sesuatu yang wajar ya, tour of duty. Jadi memang harus siap tempatkan di mana aja sekali lagi, dan mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik. Kayak gitu. Ditanya sedih apa enggak, ya pastilah ada perasaan. Ya ini cukup mengharukan sih, teman-teman bikin podcast. Jangan pada nangis nih, kan gue ikut nangis. Teman-teman bikin podcast edisi ini, ya banyak perjalanan kita yang cukup berkesan selama kurang lebih 3,5 tahun ini. Ya mudah-mudahan menjadi kenangan yang indah buat saya dan buat teman-teman semua. Bang, nantinya bakal apa yang dikangenin dari kita nih bang di sana bang? Sedih gua. Kok ketawa lu? Pura-pura berarti. Gue juga sedih nih. Keinjek kaki. Ya bakal kangen dengan kebersamaan. Kita udah biasa bareng-bareng, liputan bareng, kemudian kita bercanda-bercanda bareng di sini, terus bikin konten, diskusi-diskusi seru dengan teman-teman. Ya itu akan jadi sesuatu yang dikangenin sih nanti ya. Tapi kan silaturahmi kita nggak putus. Iya. Deket lah bangnya balai kota kesini ya. Ntar ketemu lagi kalau Pas liputan. Iya, apa kan ketemu kita. Berarti ibarat lagu pergi untuk kembali, Pak ya. Ya kita nggak akan tahu lah perjalanan. Asik ya. Itu dia tadi Sohib Jakpus. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Adam nih. Satu hal yang tadi pesan dari Bang Adam itu adalah kalau lu memang mau maju, lu harus keluar dari zona nyaman. Ya Pak Adam ya? Nah itu. Terus mungkin di episode ini menjadi episode yang sangat spesial karena episode ini juga pada saat kita syuting ini adalah hari terakhir mungkin Bang Adam ada di Kominfo Jakarta Pusat. Jadi nextnya Bang Adam akan pergi mengemban tugas baru seperti tadi sudah diceritakan, dan semoga apa yang sudah Bang Adam kasih ke kami di sini itu menjadi motivasi selalu ya Bang Maul ya. Amin. Jadi semangat untuk kami terus berjalan bersama, karena tanpa kebersamaan dan tanpa berjalan dan tanpa bekerja bersama kita tidak bisa menjadi sesuatu ya Bang ya. Mungkin terakhir Bang Adam yang mau disampaikan buat seluruh yang ada di Jakarta Pusat mungkin. Ya, terima kasih Sohib Jakpus yang menyaksikan ini dimanapun berada. Mau saya ucapkan jelas pertama adalah terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya pertama untuk Wali Kota Jakarta Pusat sejak saya bertugas di sini, Pak Bali Megantara, kemudian PLT Pak Irwandi,
dan yang sekarang Bapak Dani Sukma. Dari beliau-beliau saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Juga Pak Seko, Pak Iqbal Akbarudin, para asisten, Pak Denny, Pak Reza, sebelumnya juga ada Pak Fahmi, juga Pak Ginting, para kepala bagian, para kasudin, para camat, para lurah yang sudah bekerja sama dengan Sudin Kominfotik Jakarta Pusat, yang sudah kami berikan layanan dokumentasi dan publikasi selama ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah memfasilitasi kami, bukan hanya saya tapi juga tim di sini. Dan kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan tugas selama di Jakarta Pusat ada sikap, ucapan, perbuatan saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan tadi disampaikan oleh host bahwa saya akan bertugas di Balai Kota, jadi mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih akan tetap bersilaturahmi, kita akan berjumpa di lain kesempatan, di lain acara, di lain tempat. Itu aja sih. Terima kasih. Siap. Danar. Adam, kasih, Bang. sekali lagi selamat ya, Bang Adam. Selamat. Sukses selalu ya, Bang. Selamat membantu tugas yang baru. Oh ya, terima kasih juga. Nah, Sohib Jakpus, itu tadi obrolan saya dan Nandut dengan Bang Maul ya, Bang Maul ya. Ya, Bang Maul. Ngobrol-ngobrol sama Bang Adam, dan tanpa sepengetahuan Bang Adam yang tadi sebutin ada semua Pak datang. Tanpa sepengetahuan dia kan Bang Maul? Iya, datang. Datang. Siapa tuh? Datang kemana? Di Festival Beduk. Ya, itu dia. Sampai ketemu lagi di episode J Podcast selanjutnya. Bye. Selamat bertugas Pak Adam.